Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kapit Solihin. Saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa semester 2, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang risk management. Oke, yang pertama, prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko terdiri dari 8. Yang pertama, terintegrasi, terstruktur, dan komprehensif. Yang ketiga, dapat disesuaikan. Yang keempat, inklusif. Yang kelima, dinamis. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Yang kedelapan, peningkatan berkelanjutan. Kemudian kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama, tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam kegiatan dan fungsi yang signifikan. Yang kedua, efektivitas manajemen risiko akan tergantung pada integrasi ke dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama manajemen puncak. Yang keempat, pengembangan kerangka kerja mencakup pengintegrasian, desain, implementasi, evaluasi, dan peningkatan manajemen risiko di seluruh organisasi. Yang kelima, gambar ketiga, mengilustrasikan komponen kerangka kerja, yaitu berada di sebelah kanan. Kemudian proses manajemen risiko. Yang pertama, proses manajemen risiko melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan sistematis terhadap kegiatan komunikasi dan konsultasi. Yang kedua, proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan dan integrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Yang ketiga, mungkin ada banyak aplikasi dari proses manajemen risiko dalam suatu organisasi, disesuaikan untuk mencapai ketujuan dan agar sesuai dengan konteks eksternal dan internal. Yang keempat, sifat dinamis dan variabel. Yang kelima, meskipun proses manajemen risiko sering disajikan secara berurutan, dalam prakteknya ini berulang. Berikut untuk gambar terkait proses manajemen risiko. Kemudian ada risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan, baik negatif maupun positif. Tetapi yang perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan. Menurut Koso, IRM 2014, risiko yaitu kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian suatu tujuan organisasi. Kemudian ada manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko, yaitu dengan memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi risiko suatu proyek. Manajemen risiko adalah sebuah proses yang mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan, menyeleksi, dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani risiko-risiko tersebut. Menurut Keizner di tahun 1998. Kemudian risk appetite. Menurut ISO 31000, risk appetite adalah jumlah dan jenis risiko yang disiapkan oleh sebuah organisasi untuk dipertahankan, dipelihara, atau diambil. Sedangkan menurut KSOI RM menyatakan risk appetite adalah sejumlah risiko pada tingkatan manajemen atau board, di mana sebuah organisasi bersedia menerima risiko tersebut. Kemudian ada risk tolerance. Risk toleransi risiko adalah kesiapan organisasi atau pemangku kepentingan dari organisasi tersebut untuk menanggung suatu risiko setelah adanya perlakuan risiko dalam rangka mencapai tujuan mereka. Kemudian key risk indicator, yaitu sebuah indikator yang dapat mengindikasikan
tingkat kemungkinan terjadinya risiko atau potensi dampak dari sebuah peristiwa risiko. Kemudian ada identifikasi risiko. Dalam proses manajemen risiko, hal yang harus dilakukan yaitu identifikasi risiko. Mengenali, menerima, dan menjabarkan risiko yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Kemudian ada analisis risiko. Proses manajemen risiko juga terdapat tahap analisa risiko yang bertujuan untuk memahami sifat, perilaku risiko, dan peringkat risiko. Kemudian ada evaluasi risiko. Untuk tahap perbaikan yaitu perlunya dilakukan evaluasi dengan tujuan membantu proses pengambilan keputusan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko terhadap kriteria yang telah ditentukan. Kemudian ada pengendalian risiko bertujuan untuk memastikan bahwa kriteria eskalasi telah ditetapkan dengan jelas oleh pihak yang memiliki peran intervensi telah dibentuk. Kemudian mitigasi risiko yang merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Kemudian ada inherent risk, yaitu tingkat risiko mentah atau tidak dinilai yang dinilai, yaitu tingkat alami risiko yang telah inherent risk, yaitu tingkat risiko mentah atau tidak dinilai yang dinilai, yaitu tingkat alami risiko yang melekat dalam suatu proses atau kegiatan tanpa melakukan apapun untuk mengurangi kemungkinan atau mengurangi keparahan suatu kecelakaan. Kemudian ada residual risk, yaitu jumlah risiko atau bahaya yang terkait dengan tindakan atau peristiwa yang telah tersisa setelah risiko alami atau inherent dikurangi dengan pengendalian risiko. Kemudian kerangka kerja manajemen risiko, menurut KOSO 2017 ada 8, yang pertama lingkungan internal, yang kedua penetapan sasaran, yang ketiga identifikasi kejadian, yang keempat penilaian risiko, yang kelima perlakuan risiko, yang keenam aktivitas pengendalian, yang ketujuh informasi dan komunikasi, yang kedelapan pemantauan. Dan menurut ISO 31000 2018 terdapat leadership and commitment, kemudian integration, design, implement, evaluation, dan improvement. Kemudian risiko negatif merupakan peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Sementara risiko positif merupakan konsep baru. Peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sekian presentasi dari saya terkait risk manajemen soal UTS untuk menjawab soal UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.